Halo semuanya, selamat datang pada video edukasi yang berjudul Digital Account Security, yang berfokus pada protecting personal data from cyber threats. Nah, di era digital ini, hampir seluruh aktivitas kita itu dilakukan secara online, mulai dari berkomunikasi, melakukan transaksi perbankan, berbelanja, maupun menyimpan data-data pribadi kita. Nah, namun semakin banyak aktivitas digital yang kita lakukan, semakin besar pula resiko ancaman cyber yang dapat mengancam keamanan akun dan data pribadi kita. Nah, melalui video ini kita akan menjelaskan dan berbagi ilmu terkait ancaman cyber yang umum terjadi. Di bagian ini kita juga bisa melakukan bagaimana cara melindungi data digital serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan pribadi. Yuk, mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cecil Farista Dia Wulandari dengan NIM 26022000104 dari program studi Sistem Informasi BINUS Online Learning, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nirmala Intana Dwi Ambarwati dengan NIM 260220141 dari Program Studi Information System BINUS Online Learning. Oke, di bagian learning outcome ini, di mana harapannya yang dapat disampaikan adalah yang pertama, bagaimana mengidentifikasi berbagai jenis ancaman cyber yang sering terjadi. Yang kedua yaitu memahami pentingnya perlindungan data pribadi dalam kehidupan digital tentunya. Yang ketiga yaitu bagaimana caranya menerapkan langkah-langkah keamanan akun secara mandiri. Dan keempat yaitu membedakan perilaku digital yang aman dan tidak aman dalam menggunakan internet sehari-hari. Terutama tujuan utama video ini adalah untuk meningkatkan kesadaran keamanan digital agar kita dapat menggunakan teknologi secara lebih aman dan bertanggung jawab. Sebelum membahas cara melindungi akun, mari kita lihat kondisi keamanan cyber saat ini. Di Indonesia, ribuan insiden keamanan cyber terdeteksi setiap tahunnya. Kebocoran data menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pengguna internet. Data yang bocor seringkali diperjualbelikan secara ilegal dan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, pencurian identitas, hingga pembobolan akun. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia antara lain kebocoran data pada layanan digital dan e-commerce, penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online ilegal, serta pengambil alihan akun media sosial melalui teknik phishing. Mengapa hal ini penting? Karena satu akun yang diretas dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi yang berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga keamanan akun digital merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sekarang, mari kita mengenal 5 jenis ancaman cyber yang paling umum. Pertama, ada phishing. Phishing ini adalah upaya untuk melakukan penipuan melalui email, pesan, atau situs web palsu yang dibuat menyerupai layanan resmi. Tujuannya untuk mencuri username, password, atau informasi sensitif lainnya. Yang kedua ada social engineering. Social engineering ini adalah teknik untuk memanipulasi psikologis yang membuat korban secara sukarela memberikan informasi rahasia kepada pelaku. Contohnya, seseorang mengaku sebagai petugas bank dan meminta data pribadi. Yang ketiga yaitu malware dan virus. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengendalikan perangkat korban tanpa izin. Selanjutnya yang keempat, pencurian OTP. Penjahat, penjahat cyber sering menyamar sebagai pihak resmi dan meminta kode OTP yang dikirim ke ponsel korban. Jika OTP diberikan, akun dapat langsung diambil alih. Yang terakhir ada third party breach. Ancaman ini terjadi ketika data pengguna bocor akibat lemahnya sistem keamanan suatu aplikasi atau layanan pihak ketiga. Perlu diingat bahwa ancaman cyber terus berkembang. Oleh karena itu, pengetahuan dan kewaspadaan menjadi pertahanan pertama yang paling penting.
Oke, setelah kita memahami terkait bagaimana cara melindungi akun, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap bagaimana sih langkah-langkah dasar untuk melindungi akun digital kita. Langkah pertama yaitu gunakan password yang kuat. Password yang baik sebaiknya memiliki minimal 12 karakter dan menggabungkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi yang mudah ditebak oleh orang jahat gitu ya tentunya. Sebagai contohnya password seperti Nirmala 123 di mana kita memiliki huruf besar, huruf kecil, dan angka. Sangat mudah ditebak. Sebaiknya kombinasinya seperti Nirmala namun diganti menggunakan simbol, angka, dan kata-kata lain yang unik gitu. Itu termasuk jauh lebih aman daripada kita menggunakan angka dan nama yang mudah ditebak. Lanjut yang kedua yaitu menggunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Banyak orang menggunakan password yang sama untuk berbagai akun, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan dan mengingat setiap akun-akun yang mereka loginkan di sosial media atau perbankan. Padahal jika satu akun berhasil diretas, seluruh akun lainnya berisiko untuk dibobol. Gunakan password unik untuk setiap layanan dan pertimbangkan menggunakan password manager untuk membantu mengelola mengelola semua password yang digunakan di media sosial. Langkah yang terakhir yaitu aktifkan Two Protection Authentication atau 2FA, di mana 2FA ini menambahkan lapisan keamanan tambahan melalui kode OTP atau aplikasi autentikator dengan menggunakan FA 2FA ini, meskipun password diketahui oleh orang lain, akun tetap lebih sulit diakses tanpa verifikasi tambahan. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu langkah dasar. Ada beberapa kebiasaan digital yang perlu diterapkan, yaitu waspadai link mencurigakan, di mana selalu periksa alamat website sebelum login, hindari mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas, contohnya dari nomor WhatsApp yang tidak dikenal. Lalu jika memungkinkan, arahkan kursor ke link tersebut dahulu untuk melihat tujuan alamat websitenya mengarahkan kemana gitu. Lalu berikutnya, jangan pernah membagikan OTP. Contohnya, OTP ini bisa dari bank, marketplace, ataupun platform resmi yang tidak akan pernah meminta OTP melalui telepon atau pesan, bahkan melalui WhatsApp gitu. Jika ada yang meminta OTP, hampir pasti itu adalah upaya penipuan. Jadi sebaiknya tidak perlu membagikan OTP apapun kepada seseorang yang baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal tanpa tujuan yang jelas. Oke, lanjut yang berikutnya adalah lakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perangkat yang memiliki akses ke akun Anda. Lalu segera keluarkan perangkat yang tidak dikenali jika memang Anda tidak pernah login atau mengakses perangkat tersebut. Dan berikutnya yaitu selalu update aplikasi dan sistem operasi ini penting untuk dilakukan, di mana bertujuan untuk menutup celah keamanan yang telah diketahui dan selalu aktifkan pembaruan otomatis jika tersedia. Oke, selanjutnya kita akan membahas personal data protection. Data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Contoh data pribadi meliputi nomor induk kependudukan atau sering disebut dengan NIK, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, data lokasi, hingga informasi keuangan. Jika data tersebut bocor, berbagai risiko dapat terjadi, mulai dari penipuan online, pencurian identitas, pembobolan akun, hingga kerugian finansial. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, meminta perbaikan data yang tidak akurat, meminta penghapusan data tertentu, serta memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan data. Karena itu, setiap pengguna internet perlu lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi secara online. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk menerapkan kebiasaan keamanan digital sejak hari ini. Berikut checklist sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, ganti password yang masih lemah. Kedua, gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Ketiga, aktifkan two-factor authentication atau 2FA. Yang keempat, jangan pernah membagikan OTP kepada siapapun. Dan yang terakhir, periksa perangkat yang sedang login secara berkala. Ingatlah bahwa keamanan digital bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau penyedia layanan. Setiap pengguna internet juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan akun dan data pribadinya. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita pelajari dari slide-slide sebelumnya, di mana ancaman cyber adalah resiko nyata yang dapat menimpa siapa saja, di mana kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas dan kerugian finansial yang tentunya akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Lalu selanjutnya, penggunaan password yang kuat dan unik merupakan langkah perlindungan yang sangat penting. Di balik itu kita juga memerlukan two-factor authenticator, di mana hal ini memberikan lapisan keamanan tambahan yang efektif bagi akun dan keamanan dari aplikasi yang kita gunakan. Dan yang terakhir adalah kewaspadaan terhadap phishing dan social engineering harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Mari kita selalu menjadi pengguna internet yang lebih cerdas, lebih waspada, dan lebih bertanggung jawab. Stay safe, stay secure, dan stay informed. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai Terima jumpa kasih. pada kesempatan berikutnya.